Bapak Saudara, satu waktu seseorang ini ada seorang pemuda naik sebuah angkot, dan ketika dia naik sebuah angkot tersebut, dia bertanya kepada supir angkot tersebut. Dia katakan, "Pak, apakah ini jurusan menuju Ledeng?" Ya. Lalu si supir angkot berkata bahwa saya nggak tahu. Ya. Saya nggak tahu tujuannya kemana. Pokoknya saya berjalan mengelilingi kota Bandung. Entah saya mau nyampe mana. Nah, si pemuda ini tentu ketika dia naik angkot yang supirnya tidak tahu jurusannya, ya, tidak tahu arahnya, tentu dia akan kembali turun dari angkot tersebut karena dia tidak akan sampai. Ya, mungkin sampai juga karena dia mungkin si supirnya keliling Bandung, mungkin bisa sampai di Ledeng, tapi akan berputar-putar dulu di kota Bandung dan menghabiskan waktu yang sebenarnya dia harus sampai di Ledeng itu hanya kurang lebih 1 jam. Ini harus sampai keliling-keliling sampai 3 jam mengelilingi kota Bandung gitu kan. Nah, tentu hal ini akan menjadi satu hal yang menjadi pemikiran bagi kita juga ketika kita di dalam kehidupan ini kita melangkah tetapi tidak ada arah tujuan, tidak ada sesuatu yang dituju, maka kehidupan kita akan menjadi hidup yang tidak bermakna, ya. Hidup yang tidak ada artinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup yang bermakna, ya. Kalau di dalam ada seorang pujangga yang bernama Mark Twain, ya, dia berkata bahwa ada 2 hal, ya, yang penting di dalam kehidupan ini, ya. Yang pertama adalah hari kelahiran kita. Hari kelahiran kita menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Artinya bahwa ketika kita lahir di muka bumi ini, berarti kita hidup dan kita tinggal di muka bumi ini, dan itu menjadi hari yang sangat spesial bagi kita, ya. Makanya hari kelahiran selalu diperingati tiap tahun, ya entah itu pakai cara sederhana atau bisa anak-anak yang baru lahir kemudian mencapai 1 tahun, itu menjadi satu sukacita, kegembiraan bagi orang tua ketika anaknya sudah mencapai umur 1 tahun. Nah, kemudian lanjut di umur 2 tahun, 3 tahun, biasanya itu tidak terlalu sesuatu yang spesial. Nanti ada yang spesial lagi di 17 tahun, ya. 17 tahun itu masa anak menjadi memasuki masa remaja, masa akil balik, masa kedewasaan, ya. Kemudian nanti di usia, biasanya usia mencapai ada usia perak 25 tahun dan usia emas 50 tahun. Itu menjadi hal-hal yang spesial, ya, ketika itu menunjukkan hari kelahiran seseorang, ya. Nah, tetapi ada kedua yang juga penting, yaitu alasan mengapa kita dilahirkan, ya. Alasan mengapa saya, Bapak Ibu Saudara dan saya dilahirkan di bumi ini, ya. Ketika kita bisa menemukan alasan mengapa saya dilahirkan, mengapa Bapak Ibu dilahirkan di bumi ini, itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau kita tidak tahu alasan kenapa saya dilahirkan, ya, kita akan hidup sebagaimana mengalirnya kehidupan ini, ya. Seperti supir angkot yang tidak tahu arah tujuan, ya. Dia berkeliling kota Bandung menghabiskan bensin mungkin 20 liter, ya. Sedang kondisi bensin yang sedang mahal, ya. Dan itu memboroskan, ya, segala sesuatunya dan tidak ada sesuatu yang bermakna, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Hidup yang bermakna adalah hidup yang tahu tujuan kemana kita akan melangkah, kemana goal yang harus kita capai, apa yang harus kita raih di dalam kehidupan ini. Nah, kita akan melihat bagaimana hidup yang bermakna itu lewat tokoh daripada bapa orang beriman, yaitu Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3 ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abraham pada waktu itu dipanggil oleh Tuhan dari tanah Ur Kasdim. Ur Kasdim itu berada di wilayah Babilonia, ya, daerah kalau sekarang itu Irak. Ya. Nah, dari Ur Kasdim, Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang kata Tuhan akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Ketika Abraham dipanggil, Abraham tahu bahwa ada tujuan Allah, ada rencana Allah atas hidup Abraham untuk meninggalkan kota kelahirannya, untuk meninggalkan tanah kelahiran daripada Abraham dan tempat keluarganya tinggal. Ya. Satu tempat yang belum diketahui, satu tempat yang belum dia kenali, tempat yang asing, perbedaan budaya, perbedaan tata cara kehidup, ya. Dan itu yang Tuhan nyatakan kepada Abraham, ya. Dan Abraham taat kepada perintah Tuhan tersebut, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada suatu hal yang Tuhan kerjakan bagi Abraham, bahwa Tuhan ingin membuat hidup daripada Abraham itu menjadi berarti, ya. Ketika hidup di Ur Kasdim, mungkin Abraham kurang, ya, dikenal, ya. Abraham kurang di dalam segala keterbatasannya, dan Tuhan memanggil Abraham untuk satu tujuan tertentu, ya. Ada 3 yang Tuhan nyatakan, ada 3 atau 4 ya. Jadi Tuhan tetapkan kepada Abraham untuk menjadi pribadi yang berarti, pribadi yang berharga, yang bermakna di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat, ya, bahwa yang pertama dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ya, dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat, ya. Inilah tujuan Allah, inilah rencana Allah bagi Abraham ketika Tuhan memanggil Abraham. Tuhan tidak sekedar iseng, Tuhan tidak sekedar kurang kerjaan manggil Abraham dari kota kelahiran pergi ke satu tempat yang ditunjukkan di Kanaan, ya, tanah yang baru, tanah asing, budaya baru, negara baru. Dan tentu ketika pindah ke suatu tempat yang baru, ada kekhawatiran, ada hal-hal yang mungkin kita pikirkan, bagaimana kita di sana, pekerjaan apa yang akan saya kerjakan. Ketika menempati satu daerah yang baru, budaya yang baru, itu tentu pasti ada pemikiran-pemikiran seperti itu, ya. Ketika saya juga pindah ke Jawa Timur, itu ada kekhawatiran tentang budaya, tentang bagaimana saya tinggal di mana, ya. Ada kekhawatiran itu, dan yang seringkali membuatnya kadang kita
melangkah itu sulit gitu ya. Namun karena pada waktu itu ada tujuan Allah, ada tujuan Tuhan untuk saya merintis sebuah jemaat di Jawa Timur, itu yang mengesampingkan ya, segala pemikiran, kekhawatiran yang menghantui ya, apa yang ada dalam pikiran saya. Ya. Dan Abraham pun ketika dia pergi dari tanah Ur Kasdim, ya mungkin di Ur Kasdim dia sudah nyaman, ya sudah ada kehidupan, sudah ada rumah. Ini harus pergi dari tanah Ur Kasdim, dia harus berjalan ya. Kalau pada zaman itu belum ada transportasi yang modern, ya mungkin hanya pakai unta, dan itu pun perjalanan yang memakan waktu bisa berbulan-bulan ya. Nah itu sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang menguras energi ya. Tapi Abraham dia mentaatinya karena dia tahu bahwa ada tujuan Allah di dalam hidupnya ya. Nah yang pertama kita lihat akan bahas tentang menjadi bangsa yang besar. Apa sih artinya? Apa maksud Tuhan menjadi bangsa yang besar ya? Nah memang Abraham itu waktu itu diberikan janji bahwa Abraham itu akan menjadi suatu bangsa yang besar, tetapi di tengah satu situasi pada waktu itu istrinya itu mandul, ya, tidak punya anak. Ya. Tapi ada janji Allah menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar ini berbicara tentang pemilihan umat menjadi umat Allah. Ya. Ketika Allah memilih Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar ya. Bangsa yang besar artinya bangsa yang dia dikatakan seperti pasir di lautnya, seperti bintang di langit, satu bangsa yang banyak ya, bangsa yang jumlahnya, kuantitasnya banyak gitu. Nah ini berbicara tentang pemilihan Allah terhadap bangsa, suatu bangsa yang menjadi pilihan Tuhan ya. Dari Abraham lah lahir bangsa Israel, bangsa yang dipilih Allah, bangsa yang dikasih Allah, bangsa yang menjadi umat kepunyaan Allah ya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri ya. Menjadi bangsa yang besar berbicara tentang pemilihan menjadi umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama untuk menjadi hidup yang bermakna adalah tentang pemilihan Allah atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Untuk memiliki hidup yang bermakna, maka kita harus memiliki relasi dengan Tuhan yang memilih kita. Ya. Di mana Dia menjadi Tuhan bagi hidup kita dan kita menjadi umat kesayangannya. Ada satu relasi antara Allah dan kita. Ada satu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah Tuhan bagi kita dan kita menjadi anak-anaknya. Kita menjadi umat kepunyaan Allah. Ini menjadi hal yang penting, hal yang pertama untuk membuat kita untuk menjadi hidup yang bermakna, hidup yang punya tujuan dalam kehidupan ini. Ya. Dimana ketika kita punya relasi dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan dengan Allah, ya, lewat pengorbanan Yesus kita dipulihkan, ditebus ya oleh darah Yesus. Tentu ada tuntunan Tuhan, ada pimpinan Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes berkata demikian, ya, bahwa tanpa Tuhan, tanpa Dia, ya, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Jadi hidup kita sungguh membutuhkan Tuhan. Hidup kita sungguh membutuhkan Allah. Lalu yang kedua, Abraham dikatakan diberikan janji, yaitu dia akan
memberkati. Ya, Tuhan akan memberkati Abraham. Ya. Aku akan memberkati engkau. Nah, memberkati itu berbicara berkat baik secara jasmani. Ya, Abraham pada waktu itu menjadi orang yang kaya, ya, secara materi. Dia punya, dihitung dari kemakayaan itu dihitung dari banyaknya ternak, ya, banyaknya peliharaan yang dimiliki. Ya. Dan Abraham itu menjadi orang yang sangat kaya, ya, terpandang. Ya. Nah, memberkati, Tuhan memberkati engkau berbicara tentang pemeliharaan Allah, ya, tentang pemeliharaan Tuhan. Untuk menjadi hidup yang bermakna, Tuhan tidak akan melepaskan hidup Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kalau kayak seperti ayam mah istilahnya Tuhan tidak akan dikencar gitu ya, dibiarkan cari makan sendiri gitu ya. Nah, Tuhan akan memelihara. Ada pemeliharaan Allah, ada pemeliharaan Tuhan atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Ketika Tuhan memilih kita menjadi umatnya, ketika Tuhan memilih Bapak Ibu Saudara menjadi anaknya, Tuhan akan memelihara hidup dari Bapak Ibu dan saya. Ya. Dia akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan dari Bapak Ibu Saudara. Kehidupan baik secara jasmani, baik kehidupan secara rohani. Ya. Dia akan memelihara. Ini janji pemeliharaan Allah. Dalam Matius 6 ayat yang ke-26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Satu gambaran yang kalau kita membayangkan, merenungkan ayat ini, bahwa janji pemeliharaan Tuhan itu berlaku atas hidup kita. Ya. Dia katakan burung tuh memang tidak ada punya kemampuan. Burung tidak punya kemampuan untuk menanam. Ya, burung tidak punya kemampuan untuk menabur tanaman, menabur atau untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Ya. Burung dia hanya tujuannya terbang, ya, kemudian dia berkembang biak, ya. Dan emang tujuan burung itu ya seperti itu yang Tuhan ciptakan, ya. Tapi kata Tuhan, meskipun burung itu tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai, tapi Tuhan pelihara. Ya. Ada aja makanan di bumi yang Tuhan siapkan, ya, lewat tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh di entah itu di tanaman ladang liar, ya, atau tanaman-tanaman yang tumbuh di muka bumi ini, dan itu menjadi makanan bagi burung-burung. Ya. Nah, Tuhan katakan kalau burung saja itu Tuhan pelihara, apalagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Tuhan pasti perhatikan, Tuhan pasti pelihara hidup Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya membayangkan bahwa orang ini hanya ngomong ekstrimnya saja ya. Ngomong yang bisa di luar dari pikiran kita ya. Bahwa gelandangan saja yang hidup di jalan itu masih bisa hidup, ya. Masih bisa hidup meskipun dengan keterbatasan dia memang tidak punya rumah, tapi setidaknya makan tiap hari itu ada, ya. Dia masih bisa keliling, ya. Dia masih dapat mungkin dari belas kasihan orang makanan untuk dia makan, ya. Artinya tetap ada Tuhan memelihara, ya. Tuhan memelihara hidup seseorang, ya. Nah, betapa lebihnya ketika kita anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan,
tidak akan pernah Tuhan mengabaikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup dari Bapak Ibu Saudara sampai betul-betul kelaparan, tidak ada makanan sama sekali gitu ya. Itu adalah bentuk daripada pemeliharaan Tuhan. Lalu yang ketiga, untuk menjadi hidup yang bermakna, Tuhan memberikan sebuah janji, yaitu membuat namamu masyhur. Dikatakan kepada Abraham, aku akan membuat menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, dan membuat namamu masyhur. Abraham pada waktu itu memang menjadi orang yang terpandang ya, karena kekayaan yang dimiliki. Dia dipelihara Tuhan ya. Dia selevel, setara pada waktu itu sebagai seorang raja ya, meskipun belum ada pemerintahan di dalam keluarganya ya, tapi posisi dia itu setingkat dengan raja. Makanya dia bisa ketemu dengan yang namanya Raja Abimelek. Kemudian dia ketemu juga dengan Raja Mesir, Firaun ya. Ya, artinya posisi dia orang yang terpandang, orang yang penting ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya minggu lalu sudah menyampaikan 2 minggu yang lalu ya, bahwa kita belajar tentang bahwa hidup Bapak Ibu Saudara adalah orang PIV ya, orang penting di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan memposisikan hidup kita menjadi anak Allah, kita menjadi anak kesayangan Tuhan, menjadi umat kepunyaan Allah, menjadikan kita menjadi orang yang penting. Ya. Karena Bapak Ibu Saudara, hidup Bapak Ibu Saudara adalah hidup yang sangat berharga. Ya. Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ada satu perbandingan yang cukup besar, bahwa hidup Bapak Ibu Saudara dibandingkan dengan bangsa, ya, dengan negara, ya. Dibandingkan hidup kita dengan perbandingan dibanding dengan kalau misalnya Indonesia itu satu bangsa aja jumlahnya, Indonesia sekarang 250 juta jiwa. Nah, hidup Bapak Ibu Saudara dikatakan berharga ya. Sampai Tuhan berani mengganti hidup kita dengan nyawa daripada bangsa-bangsa ya. Artinya betapa berharganya, betapa mulianya hidup daripada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau betapa berharganya, maka ya tadi yang poin yang kedua, pemeliharaan Allah itu tidak akan pernah lewat daripada hidup kita ya. Kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan, tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan, bahwa hidup kita betul-betul berharga, hidup kita betul-betul mulia, hidup kita betul-betul dijaga dan dirawat oleh Tuhan ya. Sampai pemazmur berkata, Daud berkata, engkau adalah biji mata Tuhan. Pemazmur menggambarkan bahwa kita pun bagaikan biji matanya Tuhan ya. Dia menjaga dan merawat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang selanjutnya, tujuan Allah. Apa tujuan Tuhan? Ya, tujuan goal akhir daripada supaya kita hidup menjadi hidup yang bermakna tadi. Ya. Tujuan Allah adalah membuat kita supaya kita menjadi berkat. Ya, alasan Bapak Ibu lahir ke muka bumi ini adalah untuk menjadi berkat. Ya. Kenapa kita lahir di muka bumi ini? Tadi pujangga yang bernama Mark Twain dikatakan ya, 2 hal yang penting, yaitu
hari kelahiran, dan yang kedua adalah alasan kenapa kita lahir di bumi ini, ya. Yang kedua adalah untuk menjadi berkat. Ya. Kenapa Bapak Ibu lahir di muka bumi ini? Kenapa Abraham dipanggil dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan? Dan Allah memilih untuk menjadi bangsa yang besar. Untuk menjadi bangsa yang besar, Allah melengkapi dengan berkat pemeliharaan Tuhan. Terus kemudian Allah juga mengangkat Abraham menjadi pribadi yang berharga, ya, yang bernilai, ya, pribadi yang penting. Lalu Allah melengkapi itu untuk tujuan supaya Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara dipanggil oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara dipilih oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, tujuan dari hidup Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat. Ya. Untuk menjadi berkat ketika kita ada di bumi ini. Menjadi berkat untuk siapa? Ya. Menjadi berkat yang pertama adalah untuk keluarga Bapak Ibu Saudara dan saya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ditempatkan, di keluarga mana, di rumah tangga yang mana, ya. Disitulah Bapak Ibu harus menghasilkan berkat bagi lingkungannya, ya, bagi berkat bagi keluarganya. Seorang suami harus menjadi berkat bagi istri dan anak-anaknya. Seorang istri harus menjadi berkat bagi suami dan anak-anaknya. Seorang anak harus menjadi berkat bagi orang tuanya. Seorang nenek, dia harus menjadi berkat bagi anak, mantu, dan cucu-cucunya. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kehidupan yang ada di sekitar yang terdekat. Ya. Lalu yang kedua, kita menjadi berkat bagi lingkungan kita, ya, lingkungan masyarakat di mana kita melakukan pekerjaan, ya, di mana kita bekerja. Kita harus menjadi berkat bagi masyarakat di mana kita melakukan aktivitas kita, ya, di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita harus menjadi berkat bagi pimpinan kita. Kita harus menjadi berkat bagi rekan sekerja kita. Ya. Kita harus menjadi berkat bagi lingkungan sekitar tetangga-tetangga kita. Ya. Lalu yang ketiga, kita harus menjadi berkat bagi lingkungan yang lebih besar, bagi gereja. Ya. Di mana Bapak Ibu Saudara berjemaat. Kita menjadi berkat di tengah-tengah saudara seiman kita. Lalu kita menjadi berkat di lingkungan yang lebih besar lagi, ya, di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kita menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Lewat apa? Lewat kita mendoakan bangsa dan negara kita. Lewat kita bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itu adalah sesuatu yang Tuhan panggil. Kita memberi dampak, menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita. Nah, itu adalah tujuan Allah. Kita menjadi berkat bagi muka bumi ini. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga hidup kita menjadi bermakna. Hidup kita tidak asal hidup, tidak asal mengalir, tetapi hidup kita menjadi maksimal. Hidup kita menjadi berarti, bernilai, berharga di mata Tuhan. Nah, yang terakhir, bahwa ketika kita menjadi berkat, tentu ada yang tidak suka, ya. Ketika kita menjadi berkat, ketika Abraham menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terpandang, termasyur, Abraham ada juga yang nggak suka, ada yang iri, ya. Ketika Abraham dekat dengan raja-raja, ketika Abraham menjadi kaya, ada saja yang iri, ya. Abraham bangun sumur, direbut sumurnya, ya, waktu gali sumur. Abraham menempati daerah ini, datang ke Mesir, ya, Raja Fir'aun melirik
istri daripada Abraham. Ya. Kemudian ketika Abraham pergi ke satu daerah lagi namanya Raja Abimelek, dia pun ketakutan ya karena istrinya juga dilirik oleh Raja Abimelek. Ya. Artinya ada juga orang-orang jahat, ada orang-orang yang tidak suka dengan kehidupan kita yang menjadi berkat. Ya, kehidupan kita yang ketika kita berbuat baik, ya tentu tidak semua orang senang. Ya, ada yang iri, ada yang nyinyir ya kalau kita berbuat baik. Yang nyinyir itu pasti ada ya. Jadi jangan kita heran kalau di dalam kehidupan ini orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang iri hati itu pasti selalu ada ya. Tetapi ada janji Tuhan tentang hal itu ya. Bahwa Tuhan memberikan perlindungan. Ya, dikatakan kalau ada orang yang memberkati engkau, maka aku akan memberkati mereka. Kalau ada orang yang mengutuk engkau, maka aku pun akan mengutuk mereka. Ya. Artinya Tuhan memberikan janji perlindungan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada orang-orang yang hendak iri hati menjahati kita, mencelakai kita. Ya, ketika kita berbuat baik di pekerjaan kita, ada saja persaingan dalam pekerjaan kita. Ya, ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Ya, ada orang yang ingin menyikut kita. Tapi Tuhan bilang, ya, orang yang baik kepada kita, ya, maka mereka akan menerima kebaikan Tuhan. Tapi orang yang menjahati kepada kita, yang hendak menjatuhkan kita, yang hendak menjebak kita, ya, orang itu akan menerima hukuman daripada Tuhan. Ya. Ini janji tentang perlindungan Allah untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika hidup kita menjadi berkat, hidup kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya, ada perlindungan Allah, ada janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama hidup kita itu punya tujuan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, mendorong kita semakin maksimal di dalam kehidupan kita menjadi hidup yang berarti, hidup yang bermakna di dalam hidup ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya.